warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini memenuhi kegiatan sosialisasi kepada komunitas sekolah tentang pemetaan aset di sekolah kita di SMPN Benteng nomor 1 Kepulauan Selayar dan strategi pemanfaatan aset tersebut. Jadi kami sebenarnya tujuan kita adalah duduk bersama mendiskusikan aset sekolah kita. Ini sudah ada beberapa gambaran yang kami buat terlebih dahulu untuk kemudian kita diskusikan. Barangkali ada masih kurang perlu ditambah dan hal lain yang sebagai pelengkap dari aset kita yang masih belum kami tuangkan di dalam draft kami. Di dalam pembelajaran kami bahwa ada beberapa aspek aset yang harus dikembangkan di sekolah kita di dalam suatu proses pengembangan sekolah. Di antaranya kita harus identifikasi aset dari aspek manusianya, di personnya, siapa yang ada di komunitas sekolah kita. Kemudian aspek sosialnya, ada aspek agama dan budayanya. Kemudian aspek lingkungan alamnya, bagaimana letak geografis kita terhadap pengembangan aset dan strategi pemanfaatan terhadap sekolah kita. Aspek politik, aspek fisik, dan aspek finansial. Bagaimana strategi pemanfaatannya akan dipaparkan lebih lanjut oleh teman kami sebagai calon guru penggerak angkatan 6 dari SMPN Benteng. Jadi kita kalau aspek manusia itu dari komunitas sekolah, dari sampai kepala sekolah sampai kepada penjaga sekolah. Jadi kami di sini mengambil bahwa guru 64 orang berpendidikan S1 S2 bersertifikasi pendidik. Kemudian tenaga kependidikan, tata usaha, operator, penjaga sekolah, tenaga kebersihan, itu adalah bagian dari aset yang harus dikembangkan. Kemudian aspek sosialnya ada kerjasama dengan perkantoran. Jadi kita disuruh untuk melakukan kerjasama dengan perkantoran. Jadi kami memilih kelurahan, kantor camat, puskesmas, dinas lingkungan hidup, polsek dan polres. BKKBN juga dianggap sebagai bentuk instansi yang bisa digunakan di dalam aspek sosial. Aspek budaya dan agama, di sini kami mengangkat bahwa keragaman agama di SMP 1 dengan adanya beberapa siswa kita yang Kristen Protestan dan Pantekosta, kemudian itu adalah menanggap keragaman dan merupakan aset sekolah kita yang harus dimanfaatkan. Kemudian dari budaya kami menganggap bahwa budaya kita di Kecamatan Benteng adalah budaya pesisir pantai. Kemudian dekat dengan kebudayaannya, dekat dengan sanggar-sanggar kesenian, dan sebagian siswa adalah anggota sanggar-sanggar seni. Kemudian aspek lingkungan atau bentang alam, bahwa di kota Benteng ini letaknya di sekolah kita adalah letak strategis, ada di pusat kota kabupaten, mudah dijangkau, kemudian letak geografisnya merupakan daerah pesisir pantai. Aspek politik, jadi aspek politik berkaitan dengan kebijakan sekolah, dalam hal ini dengan komite sekolah, kemudian ada tokoh masyarakat, ada anggota dewan, kemudian dari instansi sekitar kita yang dapat dijadikan kolaborasi untuk pengembangan kebijakan pengembangan sekolah. Kemudian aspek fisik kita ini sudah dianggap bahwa kita sudah lumayan. Ada gedung sekolah 11 gedung utama yang terdiri dari 30 ruang kelas, 1 ruang guru, 2 kasek, ruang teku, aula, dan bahasa, dan komputer, dan gedung-gedung yang dipergunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian jaringan internet dianggap sebagai aspek fisik yang menunjang, jaringan internet yang lancar, kemudian sarana prasarana yang menunjang pembelajaran itu tersedia, dianggap layak untuk pengembangan pembelajaran kita di sekolah dan dianggap itu adalah bagian dari aset utama.
Dan aspek finansial berkaitan dengan pendanaan pengembangan sekolah. Jadi kami mengangkat ada dana BOS untuk pengembangan kegiatan-kegiatan dan operasionalisasi kegiatan pembelajaran. Kemudian kami mengangkat di sini ada sumbangan komite atau murid. Kemudian ada koperasi sekolah yang perlu dikembangkan. Kemudian aspek finansial kami menganggap bahwa ada dana sponsor lain yang bisa dipergunakan sebagai aset. Karena di wilayah kita ada beberapa banyak, ada beberapa bank dan ada pegadaian dan bentuk-bentuk usaha lainnya yang bisa dijadikan sebagai sponsor untuk pengembangan kegiatan-kegiatan sekolah. Menurut saya yang perlu disiapkan di sekolah untuk bisa meningkatkan kompetensi kita adalah karena sekarang pembelajarannya kita menuju ke pembelajaran digital, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah workshop atau diklat, minimal waktunya mungkin 4 hari untuk bisa kita menimba ilmu tentang bagaimana pembelajaran digital tersebut harus dilakukan, apa saja persiapan kita untuk menuju ke situ. Kemudian hal-hal apa yang akan kita kembangkan melalui program tersebut. Jadi itu yang pertama yang harus dilakukan. Mungkin teman-teman juga dari hasil jadi kami itu bisa menjadi narasumber yang bisa ala kita sebagai calon juga bisa berkolaborasi di situ, ya. Supaya ada juga kita dalam peningkatan pendidikan anak-anak semua, kira-kira apa yang harusnya kita tingkatkan dalam sesuai dengan materi pembelajaran masing-masing ya. Oke, tiga semua itu akan diusahakan dirancang dalam program ke depan. Masih ada mungkin nak? Oke, terima kasih. Berarti dari beberapa aset yang telah kami sampaikan tadi kaitannya dengan sarana dan prasarana, ada masukan dari ibu sebagai orang tua siswa yang masih perlu dibenahi atau ditingkatkan. Saya mewakili dari ibu yang lain. Saya sebagai orang tua siswa itu berharap supaya kalau bisa ke depannya jaringan wifi setiap kelas. Kalau itu kalau
dari saya ya. Antara mungkin ada dari sampai ke dalam Iya. Saya mau karena katanya laporan dari siswa anak saya terutama katanya darinya tidak sampai ke kelas. Oh iya. Saya kira seperti itu mungkin ada di wilayah juga semua.